gue baru nemuin kayak nikmatnya bermusik tuh mungkin di tahun-tahun belakangan ini. Jadi gue dari kecil tuh nemenin abang gue manggung, nemenin abang gue syuting ini, dia udah mulai dulu lah. Makanya mungkin di situ mulai tumbuh. Di akhir tahun ini banyak dari kita yang atau termasuk gue jadi berefleksi resolusi apa yang belum terselesaikan. Yang penting lo siap aja dengan segala situasinya. Hey Questioners, welcome back to Chit Chat bareng sama gua Tommy dan di sebelah gua ada Sakib. Yuhu! Gila, Hello. anak muda yang lagi menjadi pembicaraan di sosial media ya. Amin, amin. Gila, umur sekarang masih 3 menuju 24 nih. Di akhir Desember ini dia bakal ulang tahun Questioners. Jadi kalau lo punya wish Kado aja langsung. kado apa Sakib? Lo pengennya kado dikadoin apa? Kalau gua pengen hewan sih, biar lo pada bingung ngasihnya apa. Kado hewan? Iya. Tapi lo sukanya apa? Kura-kura? Biawak? Enggak dong. Itu terlalu mengeri. Gue tuh demen hal-hal yang kecil tapi enggak berontak. Contoh. Semut? Terlalu kecil, terlalu jujur kecil. gimana dipeluknya bingung. Kecoa? Unik, terlalu unik. Tapi ya, bukan kecoa. Kayak ini aja, kayak yang basic aja, kucing, anjing gitu lah. Iya. Kalau yang lebih kecil lagi kayak kelinci gitu, burung. Masih bisa tapi kelinci agak pesing ya. Oh iya. Tapi lu termasuk orang atau cowok yang suka main burung nggak? Maksudnya Kan kalau bawa bapak kan bener. Pagi-pagi mandiin burung, Demen. ngajak ngobrol burung. Gue demen banget. Bahkan gue dari kecil udah melakukan hal-hal yang dilakukan bapak-bapak, main burung. Kayak gini. Oh. Tapi kita nggak ngomongin burung ya, oke terus ya. Ini Sakib hari ini datang karena baru saja merilis karya baru. Ini berjudul Roda Berputar. Ini terutama roda itu pasti akan berputar ketika dia bentuknya lingkaran ya. Kalau kotak dia biasanya Leglok tuh. glog. Kenapa judulnya Roda Berputar, Kip? Jadi gue tuh selalu pakai perumpamaan rata-rata dalam setiap lagu gue. Ya, kemarin kan lempar dadu, itu gue ibaratkan sebagai takdir juga. Dan roda berputar ini gue ibaratkan sebagai kehidupan yang gue rasa begitu-begitu aja gitu. Ini karena belakangan lagi ada elunya ngerasa hidup gitu-gitu aja atau sebenarnya negara kita yang gitu-gitu aja. Kalau itu terlalu jujur, terlalu jujur. Terlalu luas ya. Ini kamu hidup lu sendiri yang ngerasa kayak gitu-gitu aja. Ya, benar. Orang sekitar. Jadi berawalnya memang dari orang sekitar, dari produser gue sendiri, yang dimana dia satu tongkrongan sama gue. Orangnya ada di sini? Kebetulan kita hadirkan aja, bukan. Enggak. Jadi dia ini satu tongkrongan sama gue, cuman memang usianya jauh di atas gue, dia sekitar 29-an lah. Tapi dalam urusan percintaan. Produser lu umur 29, lu umur 23. Iya. Perbedaan umur kalau nongkrong ngomongnya apa? Dia sih yang ikut ke kita karena mayoritasnya yang lebih muda. Iya, benar. Nah, terus lama-lama dia nih suka diceng-cengin sama anak-anak lain tuh kayak mana cewek lu. Awalnya memang dianggap bercandaan, tapi lama-kelamaan mungkin dia baper atau apa. Sempat gue lihat kayak dia kayak mungkin sakit hati atau apalah. Sampai karena dia paling dekat sama gue, dia ngajak ngomong kayak Kip, gimana ya? Kip, kumahanya orang menang AWW. Oh, sama-sama orang Bandung. Sunda. Terus kata, lu nggak usah pikirin gimana cara dapetin cewek, lu perbaikan diri aja. Install aplikasi aja ya guys sih? Itu bisa. Maksud gue, tapi ada yang lebih penting. Apa tuh? Menurut gue, improve yourself. Entah bahasa Inggris Sunda tuh. Jadi misal outfit lo ganti, lo cakepin, atau gaya bahasa lo, atau skill-skill lain aja yang memungkinkan terbukanya kemungkinan untuk cewek bisa dapetin lo. Akhirnya dia cobain tuh ganti baju, terus kadang lagi nongkrong nih sebelum masuk dia ngaca dulu di toilet gini-gini terus A I U E O kayak pemanasan gitu kayak A I U E O. Segitu berpengaruhnya pendapat lu kepada hidup dia? Kayaknya lebih kebingung aja. Kayak dia udah putus asa kasaran gini, mana lagi caranya, makanya dia lakukan. Sampai akhirnya dia datang lagi ke gue dan ngomong, Kip, kok
kata lu roda berputar, tapi tetap gue begini aja. Gue udah lakuin semua yang lo udah suruh, tapi tetap gue masih belum dapet aja. Oh gitu. Itulah yang akhirnya menjadi inspirasi di lirik lo. Benar. Tapi sekarang orangnya akhirnya udah mendapatkan pasangan, belum? Nah, alhamdulillah belum. Ya. Ini kalau misalkan kita buka ini nih apa? Biro jodoh. Jodoh. Dia itu tipe ceweknya kayak gimana? Ini nih solidnya ini. Memang seleranya tinggi, izin. Beliaunya tuh kayak gimana, Kip? Kalau segi orangnya, dia baik. Lucu. Lucu, tipikal jenaka. Kalau diajak ngobrol pasti nyambung. Yang itu agak enggak. Itu ya, ternyata kesulitannya ada di situ, bosku. Oke. Sampai akhirnya jadi lagu ini, lo emang ngomong sama orangnya? Bro, ini lo gue bikin jadi lagu deh. Iya, ngomong. Bahkan dia juga ikut andil dalam penulisan lagunya. Jadi pas lo lagi nulis, bolpennya dia yang megang, lo yang gerakin? Enggak juga, itu terlalu romantis. Jadi terlalu romantis. Ikut ambil, ini bikin lirik juga? Tipis lah. Sama nada-nada gitu, produksian juga ya? Benar kan dia produsernya. Oh iya benar juga, dia produsernya, benar. Dari dia cerita sampai akhirnya jadi lagu, berapa lama prosesnya? Mungkin it takes kayak 2 mingguan lah. Cepet ya hitungannya? Cepet. Biasanya lo kalau produksi lagu tuh berapa lama sih? Kayak kemarin tuh Mau Tak Mau. Kalau Mau Tak Mau lebih cepet lagi malah. Mungkin 1-2 harian. Itu kan ada kata-kata lempar dadu, emang karena itu waktu itu lagi rame judul atau? Oh enggak, bukan kebetulan kita pengguna aplikasi tadi yang buat wanita. Oh, kirain aplikasi. Enggak dong. Dadu. Enggak dong. Iya. Kalau kenapa lempar dadu memang udah lumrah aja orang pakai dadu as a takdir gitu kan, lumrah aja sebenarnya, cuman dimasukin ke lirik biar lucu. Tapi kita agak mundur agak sedikit jauh nih Okezoners. Mungkin Okezoners juga penasaran sama Sakip ini sebenarnya dari dulu sudah beberapa kali bikin project-project lagu. Benar. Pernah sebagai band juga dulu nyanyi lagu bahasa Inggris dan juga genrenya agak sedikit berbeda. Lu merasa nyamannya di mana, Kip? Sebenarnya gue lebih nyaman yang kali ini sih, karena nggak usah terlalu sibuk mikir bahasa. Karena kalau kemarin-kemarin gue ada bikin 2 yang bahasa Inggris, itu terkadang penyampaiannya jadi kurang jujur gitu, karena ya memang gue orang Indo, jadi apa bahasanya itu lebih relate dan lebih ngena kalau di project gue. Tapi lo sendiri selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa bahasa apa lagi? Bahasa Sunda, Arab. Kepikiran nggak nge-fusion ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Arab dalam lagu? Wow. Suatu saat mungkin bulan atau tahun depan. Kalau tahun depan belum tentu, tapi kalau ada pikiran, mungkin kalau saya nanti gila sih. Kip, lo dalam bermusik ada ini nggak? Role model yang lo pengen? Kalau gue kan role model gue pengen bisa kayak The Script gitu. Nah sih, kalau di musisi luar, gue pengen kayak Rex Orange County. Yap, kalau di Indo, gue pengen kayak Ariel, Boril. Enggak terlalu ganteng. Andre Taulani. Terlalu komedi. Sule. Terlalu kocak. Kayaknya lebih ke Samson. Enggak. Semi Simorangkir. Afgan deh. Afgan. Kenapa beliau menjadi role model lo? Karena menurut gua dia artis solo top dari mungkin dari gua kecil dan sampai sekarang dia masih Bentar. Artis solo top. Dia kan dari Jakarta, bosku, bukan dari Solo. Maksudnya solo sendiri, bukan band, bukan duo, bukan apa gitu, maksudnya. Iya. Dia menurut gue salah satu-satunya artis solo laki yang dari gue kecil sampai sekarang dia masih ngeluarin lagu-lagu yang hits gitu sampai Dan sekarang. setiap kali konser selalu penontonnya rame ya? Asli. Kill. Iya. Bukan masalah selagu 2 lagu bro, ini udah puluhan tahun. Betul. Kayak itu pasti berat dan gua rasa dia pasti punya keahlian yang pantas gitu untuk mendapatkan itu. Betul.
Kalau ternyata dalam waktu dekat lo ngebikin lagu baru, single baru misalkan tahun depan, siapa kira-kira yang pengen lo ajak musisi Indonesia? Bernadia lucu sih. Secara nyanyinya, secara Secara, atau secara nyanyi dan brandingannya dia tuh kayak lucu aja kalau ada dia duet sama cowok yang lucu juga. gimana? Apakah Anda pelawak? Apakah Anda setongkrongan dengan Andre Taulani, Surya Insomnia? Enggak. Iya. Tapi kalau lu sendiri, Kip, dalam bermusik itu emang selalu mencoba hal baru? Atau emang lu akhirnya sekarang menemukan bahwa ini zona nyaman yang mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan gue akan tetap ada di role ini? Kayaknya dalam beberapa tahun ke depan gue bakal tetap ada di role ini karena gue baru nemuin kayak nikmatnya bermusik tuh mungkin di tahun-tahun belakangan ini. Yes. Yang paling berpengaruh dalam bermusik lu siapa sih? Abang dan nyokap. Beliau ini emang dua orang yang rutin nyanyi, emang punya karya atau gimana sih? Kalau abang aku memang penyenyong juga. Oh gitu? Iya. Sudah punya karya-karya juga? Sudah, bahkan dia duluan yang lebih melanglang buana ketimbang gua. Kalau gua mungkin produktif bener-bener bermusik mungkin 5-6 tahun yang lalu lah. Kalau abang gua mungkin udah 8-10 tahun yang lalu. Jadi gua dari kecil tuh nemenin abang gua manggung, nemenin abang gua syuting ini, dia udah mulai dulu lah. Makanya mungkin di situ mulai tumbuh tuh. Rasa ingin nyanyi juga? Iya, rasa ingin nyanyi juga. Awalnya lu nggak hobi nyanyi? Nggak ada hobi-hobinya. Mobile Legends? Nggak juga. Bercocok tanam? Bener. Bela negara? Boleh, semangat. Apa dong? Hobinya apa? Kalau gua hobi olahraga sih. Karena gua nggak bisa main game, kayak seumur hidup nih, gua paling nggak pernah main game kayak anak-anak seumuran Anda itu sedang tergila-gila dengan permainan Ludo. Gua aja main Mobile Legends, PUBG. Gua aja nggak ngerti gitu kenapa gua nggak suka game. Kayak di HP nih nggak ada game sama sekali. Di komputer, di PC gua, di laptop gua nggak ada game sama sekali. Tapi lu kuliah jurusan apa? Nggak kuliah kebetulan. Ininya kepengenannya kalau misalkan dulu nih anak-anak waktu kecil cita-cita pengen jadi dokter hewan. Unik kan? Iya. Jadi gue pengen banget jadi dokter hewan. Bahkan nanti kalau gue udah pensiun nih di permusikan kayaknya pengen dah jadi dokter hewan. Kenapa, Kip? Ini random sekali ya? Karena lo emang aslinya suka hewan? Gue suka hewan dan kayaknya dari jadi dokter hewan mulia banget gitu. Mulia banget. Kenapa? Karena kalau orang sakit ngomong nggak? Ngomong. Nah, kalau hewan sakit ngomong nggak? Iya. Nah, kan nggak ngomong, bro. Benar. Oh iya. Benar juga. Iya. Tapi menuju ke sana kan harus belajar juga progresnya gitu. Iya sih, bener sih. Dengar Sakip ini juga ngerilis lagu Roda Berputar ini agak mepet-mepet akhir tahun, Kip. Ini emang plan sama teman-teman di label kah, di manajemen kah, emang seperti itu atau emang karena lagunya baru jadi aja gitu? Jadi pasti di plan sama tim dan gue juga karena memang di akhir tahun ini banyak dari kita yang atau termasuk gue jadi berefleksi resolusi apa yang belum terselesaikan. Oh iya, biasanya awal tahun tuh gue pengen ini. Bener. Nanti sama bikin resolusi untuk di tahun depannya. Nah, jadi lagu Roda Berputar ini cocok banget buat nemenin fase-fase lu nulis resolusi lo. Jadi kayak sambil berkaca, sambil merenung, cocok banget. Kalau misalnya nih, Kip, di luar sana juga ada orang yang ngerasa kayaknya mirip kayak produser lo, udah umur sekian, hidup gue masih di sini-sini aja, nggak punya pasangan. Apa sih yang mereka harus tahu, Kip? Yang kalian harus tahu, gue nggak pengen nyemangatin kalian. Yang jelas banyak orang yang merasakan hal yang sama. Nggak sendirian ya? Jadi lu bukan orang yang paling sedih di dunia ini, bukan yang paling sengsara. Tenang bro, banyak manusia. Mungkin gue juga pernah, mungkin Kak Tommy juga pernah. Atau mungkin
sampai sekarang lu belum ketemu jodoh lu karena mungkin jodoh lu baru lahir. Yo, bisa masih kecil, jadi. masih belajar di sekolah ya kan? Sangat bisa jadi. Gitu, santai aja. Tapi lo sendiri udah kayak menemukan nggak jodoh lu siapa? Kan kita nggak pernah tahu, bro. Bahkan setelah kita pacaran, bahkan setelah kita mau hamin 1 lamaran aja, belum tentu masih. Bisa seperti itu, Bosku. Benar. Apakah itu yang membuat belakangan ini banyak sekali isu-isu perselingkuhan? Wow, maksud gua kayak kalau jodoh itu artinya sampai sudah menikah tuh baru bisa dilabelin jodoh kalau menurut gua. Karena kalau masalah masih pacaran, udah kita merencanakan besok nikah pun malam kalau putus bisa udahan juga. Oke. Baik. Kalau misalnya orang sudah menikah nih, kan jodoh nih. Terus kalau cerai itu berarti jodoh apa bukan? Nah itu yang mau saya tanya juga buat Okezoners yang di luar sana bertanya-tanya kalau misalkan ternyata yang lo bilang jodoh itu ketika menikah, kalau misalkan dia bercerai jodoh apa bukan? Nah, berarti bukan dong. Apa gimana? Kalau dari teori lo sebenarnya bukan. Bukan, bener. Karena jodoh itu siapa yang menemani kita sampai siapa gua? Yang bener yang mana? Siapa lu? Lu Sakib, bro. Kenalan dulu nih. Lu tuh Sakib. Jangan lupa lu Sakib. Oke, siap. Tapi Kip, kalau misalkan lu dalam bermusik, ketika lagi bikin lagu nih, yang jadi duluan itu emang liriknya dulu? Atau lu nemu, nada ini enak nih. Nada ini rekam dulu gitu. Sebenarnya beda-beda sih, Mi. Kayak biasanya gue nada dulu, misalnya kayak gue dapet nada, iya misalnya ada tiba-tiba kebayang kayak na 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 misalnya na 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 na, habis itu gue ambil gitar, cari chordnya na 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 na, baru udah enak nih dapat chordnya, liriknya apa ya? Mungkinkah bisa kau menari na 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 na. Udah dapat segini, terus didengerin lagi. Oh ini apa ya, nyambung gak ya? Ganti revisi lagi gitu-gitu. Itu biasanya seharian kelar jadi satu materi. Kalau cuman pengen kelar mungkin sejam 2 jam juga kelar. Gokil. Kalau cuman pengen kelar ya, tapi kan menurut gua lagu tuh punya, nggak bisa semua lagu tuh bagus menurut gua, mau dibikinnya 5 menit, 10 menit, 5 jam, 2 bulan, semuanya bagus. Yang penting apa yang lo sampeinnya tuh bener-bener dari hati. Oke. Semua lagu tuh enak, terutama kalau misalkan emang dibikinnya pakai hati ya. Benar. Gitu, dan dinyanyinya juga pakai hati. Benar. Pernah ngerasa kayak kesusahan gak sih lo kalau misalkan lagi ngebawain lagu, misalkan lagi manggung nih, ini lagu lo yang bikin, tapi kan yang namanya manggung tuh kadang-kadang suka ada problem ya, entah misalkan lo nggak bisa ngedenger suara lo, atau gitarnya jadinya pecah banget, jadinya nggak masuk pas lagi nyanyi tuh nggak pakai hati. Pernah. Ngatasinnya gimana? Waduh, kalau gitu udah ini aja, sudah kalau di atas panggung tuh udah bodo amat jadinya. Kasarnya ada hal yang kayak gitu tuh. Misal gue pura-pura joget lah. Show must go on ya? Show must go on, pura-pura kasih mic ke orang lah. Padahal gue sendiri tuh nggak tahu ini partnya apa nih. Iya. Show yang paling menurut lu paling kikuk waktu itu lagi kenapa? Gue pernah di festival gede di Medan. Mati. Ini ya lagunya. Jadi pas banget lagi refnya. Jadi kayak misalnya kasarnya kayak kalau lagunya CJR gini, mungkin inilah rasanya. Lagi pas tak dik tak. Baru ngomong, set mati. Terus kayak gue tuh banyak banget, itu penontonnya mungkin 10.000 ada, kayak anjir. Bro. Dimana gue juga jarang-jarang gitu hadir dalam festival yang sangat besar gitu, kayak itu bener-bener agak sedikit getar. Akhirnya ngulang lagi dari awal. Akhirnya gue tahan sebentar, gue ngobrol-ngobrol sebentar nih sama peserta, sama penonton. Iya, penonton. sama penonton, sampai gue lihat ada yang kayak oke. Ya udah, kita ulangin lagi ya refnya ya, siap ya. Sekarang suaranya bisa lebih kencang, let's go. Lebih ke yang penting lo siap aja dengan segala situasinya. Oke, keren banget Sakib nih bisa belajar. Mungkin Okezoners yang di luar sana nih Kip adalah orang yang sama kayak lo. Misalnya baru beberapa tahun belakangan mulai masuk ke dunia musik. Terus belakangan ini dia ngerasa kayaknya musik gua gini-gini aja. Apa yang harus mereka tahu, Kip? Untuk teman-teman yang mungkin menjalankan hal yang sama dengan aku,
wow, gue juga bingung mau ngapa jujur. Tapi yang jelas, cuman pengen nitip satu aja. Kalau yang penting konsisten dalam bermusik. Mau nggak penting banyak atau sedikitnya, nggak penting besar atau kecilnya, yang penting konsisten aja ya. Dan Nice. doain juga semoga gue bisa konsisten. Nice. Kalau misalkan ternyata mereka ngedengerin lu dari tadi nonton, gue mulai terinspirasi sama Sakit, dia bisa cari tahu lo di mana, Fit. Jadi buat teman-teman yang pengen ngikutin keseharian aku, pengen dengerin musik aku, bisa di all music platform, di TSA QQIB, dan sosial media juga TSA QQIB. Siap, thank you Sakit. Udah datang ke kosan gue di Chit Chat. Makasih banget udah ngobrol-ngobrol, maaf kalau misalkan pertanyaan gue agak sedikit. Aman aja, kata Ketemu lagi, Sakit, di next Oke. obrolan selanjutnya. Gue Tommy, kita ketemu lagi di Chit Chat selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.